psikolog tempatnya masalah apa menyelesaikan masalah? Kalau Kalau psikolog menyelesaikan masalah pegadaian. pegadaian ya. Kalau psikolog gimana? Kalau psikolog menyelesaikan masalah dan harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Harus tuntas ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Lensa Bicara. Nah, kali ini kita karena bertepatan dengan momentum tanggal 22 Desember 2022 yang bertepatan dengan Hari Ibu, di mana semua banyak orang yang merayakan Hari Ibu karena memang semua orang mengakui betapa besar peran dari seorang ibu. Dan dalam program kali ini kita juga akan berbincang terkait Hari Ibu, terutama dalam seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Untuk berbicara terkait itu, kali ini saya ditemani dengan 3 orang narasumber yang merupakan ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang luar biasa, yang sudah melahirkan generasi-generasi yang hebat dan luar biasa juga. Saya akan perkenalkan satu persatu narasumber kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah Haja Juli Nurani, SHMH KIKA. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara, Surabaya. Kemudian beliau juga merupakan Direktur KKN di Ubara. Dan beliau juga merupakan seorang politisi yang menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur. Saya sapa, Assalamualaikum Bu Juli. Waalaikumsalam, Wakil Sekretaris ya. Wakil Sekretaris ya? Oh ya, oke. Oh, diingatkan kalau keliru. Kemudian narasumber yang kedua, beliau adalah Indawati SHMH. Nah, beliau ini basicnya seorang lawyer, pengacara di LKBH Universitas Bhayangkara atau Ubara, Surabaya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, ini juga merupakan tokoh perempuan yang juga hebat juga, seorang ibu yang juga hebat. Beliau merupakan R. Dewi Novita Kurniawati, SPSI, MPSI, psikolog. Ya. Beliau merupakan owner di PT Duta Amanah Indonesia, Ya. yang merupakan biro konsultasi psikologi Ya. dan psikologi Terapi. terapan. Ya. Nah, alamat kantor beliau barangkali juga ada pemirsa yang misalnya ingin konsultasi. Ya. Alamatnya di Jalan Ketintang Baru 3, Nomor 8. nomor 8, Gayungan, Surabaya. Siap. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ya. Meskipun cuaca hujan dingin, Tetap semangat. tetap semangat, Iya, sehat ya. harus. Oke. Dengan 3 narasumber ini, kita akan berbincang di momentum Hari Ibu dengan tema peranan ibu dalam mendidik anak-anaknya. Yang pertama saya akan ke Ibu Juli dulu ya. Beliau ini karena basicnya dosen, akademisi. Jadi selain mendidik anaknya sendiri, ini juga banyak berinteraksi dengan anak-anak orang lain ya, sehingga memiliki Betul. banyak pengalaman yang luar biasa. Ya. Nah, Ibu mungkin bisa bercerita sedikit sebagai seorang ibu dan juga berprofesi sebagai dosen saat bagaimana mendidik anak-anak Ibu. Sudah punya anak berapa Ibu? Saya sampai saat ini
Sudah 3 putri. 3 ya? 2 putri, 1 putra. Dan termasuk Nelly. Ya, nenek liar. Nenek Lika. Cucu saya 3. Cucu sudah 3 cucu Iya. ya. Jadi Nggak tanya umur saya, Mas? ya berapa umurnya? Kalau saya mikirnya sih masih 27-an lah. Alhamdulillah, semoga jangan dibalik 72. Ya. Anak ibu sudah besar-besar semua ya? Alhamdulillah sudah lulus semua. Sudah lulus Ya. semua? Dan tambah lagi ingin sekolah lagi karena memang satu anak ini memang suka mencoba-coba ya. Kok tidak cocok mah di sini? Oke, kamu cocoknya apa? Seperti mama. Ya silakan. Jadi sudah lulus S1 Sospor. Itu yang anak Yang nomor 2. Yang nomor 2. Iya. Yang pertama di teknik industri sudah lulus juga. Jadi alhamdulillah kedua anak saya itu waktu masuk kuliah negeri. Negeri Jadi, semua ya? negeri semua. Tapi yang satu karena merasa kejauhan. Dalam waktu itu ada jalur undangan ya. Jadi ya motivasi saya waktu dia masih sekolah, saya beri kepercayaan terus. Saya tidak pernah mengajarkan anak saya kalau ujian nasional harus belajar. Tidak. Saya ajak jalan-jalan dan nonton. Kok begitu? Ya, karena di dalam ujian nasional itu tidak boleh tegang. Saya pikir dia akan mengingat pelajaran yang lalu-lalu dan begitu teman-temannya stres belajar, saya ajak jalan-jalan dan nonton. Alhasil itu hasilnya. Ini unik dan berbeda dengan yang lain Ya. kayaknya. Biasanya kalau orang tua yang lain itu pas waktu ujian anaknya, hei belajar. Ya. Jangan nonton TV, jangan main HP, belajar. Ya. Ini malah diajak Saya jalan-jalan. jalan-jalan. Saya pola asuh saya balik. Supaya apa? Di dalam pelajaran besok dihadapi dia tidak tegang, dia bisa mengingat oh ya ini. Tapi hasilnya situ lah Mas. Ya. Hasilnya? Ya situ semuanya. Mulai dari SMP sampai SMA mereka negeri semua. Karena setiap mau ujian nasional mereka pasti tahu tidak disuruh belajar sama mama, tapi diajak jalan-jalan. Wah, Ya, gitu. luar biasa dan itu ternyata sukses. Insya Allah. Iya. Ibu ini luar biasa ya. Jadi selain menjalani profesi sebagai dosen juga mendidik anak. Ini bagaimana ceritanya mungkin membagi waktunya ataupun kapan harus untuk anak sendiri dan kapan juga harus untuk anak orang lain. Nah, kalau untuk anak sendiri kita harus didik, mereka juga harus bisa mandiri. Kita tanamkan ke mereka, kita beritahu, mama bukan milik kamu juga. Karena mama konsekuensinya sudah menjadi dosen yang harus mengajarkan anak orang lain, kamu tidak boleh iri. Karena awal-awal mereka iri, cuma lebih perhatian karena orang. Kok tidak dengan kita? Nah, kalau bisa minterkan anak orang, kenapa mama kok tidak perhatian sama kita? Kita jelaskan bahwa ini adalah sebuah profesi pekerjaan yang kalau dosen itu kan guru itu kan mulia. Insya Allah kalau nanti juga dapat berkah kalau kamu izinkan. Kalau tidak, mama sudah berhenti aja, tidak usah ngajar. Mereka mau tahu, Mau ya? Mau. Mengerti ya? dengan pengertian mama nanti jam segini saya harus diajari. Jadi belajarnya mereka tidak waktu ujian mas. Sehari-hari itu dia langsung melaporkan. Mulai dari SD. 1, menanamkan nilai-nilai baik dulu. Kita contohkan diri kita. Konsekuensinya kita dulu. Kalau kita sudah, mereka tahu kita konsekuensi, artinya apa? Kita jujur dulu. Kalau memang pulang jam sekian, ya tepati jam sekian. Tapi kalau kita nanti terlambat, kita katakan, mama terlambat. Kalau kita belum sempat memberitahu, begitu pulang mereka dengan muka marah, jangan marah. Mama belum bisa komunikasi, mendadak tadi anaknya orang, kasihan juga. Kalau dengan pengertian-pengertian itu kita kasih, saya memberikan reward and punishment. Kalau kita salah, saya siap dukung. Tapi kalau mereka betul, mereka benar, kita juga kasih reward. Tapi kalau mereka juga salah, telat, tidak tepat waktu, mereka siap langsung. Mama saya siap mengerjakan tugas karena saya terlambat. Tadi di sekolah ada begini. Begitu ya? Dari dini. Jadi Ya. pendidikan yang terpenting itu juga adalah bagian teladan dari Teladan dari orang ya? tua. Contoh. Ya. Jadi seperti itu. Tapi ada enggak saat mendidik anak dengan juga memiliki profesi yang di luar yang seringkali menjadi masalah ataupun kendala bagi ibu itu? Pernah enggak? Pernah juga karena bertentangan. Seperti saya juga mendidik juga
ada kan lawyer juga kan. Oh, lawyer juga. Ya, terus berdampingan dengan klien itu kadang ada yang laki. Nah, itu yang sensi yang anak saya cowok. Oh, sensi ya. Iya. Mama perempuan, bukan mukrimnya. Saya ceritakan. Ya. Karena anak saya yang laki itu negeri, terus kemudian basic yang kedua dia minta swasta di sekolah agama. Dia sendiri yang milih. Padahal dia keterima di negeri, tapi dia tidak mau. Justru yang di negeri tidak diambil. Tidak diambil, karena dia pikir sendiri. Saya juga kaget. Saya pingin fondasi saya kuat, mah. Fondasi agama. Iya, kalau saya nanti di negeri, saya takutnya terkontaminasi dengan lingkungan. Memang di saat itu hidup kami kan ada di tengah masyarakat di kampung, ya. Meskipun ada perumahan, tapi karena deketin orang tua, ada nenek. Karena saya bekerja, otomatis tidak sepenuhnya ke pembantu. Orang tua saya ingin bantu. Akhirnya di situ dan lingkungan yang tidak mendukung, anak saya terasa memprotek dirinya sendiri. Saya ingin sekolah di sekolah agama. Ya karena laki ya saya izinkan, gitu. Jadi dia sendiri yang minta, kita dukung. Konsekuensinya beda loh ya dengan anak ini. Dia menerima. Tapi pada akhirnya bagaimana dengan menganukan posisi sebagai? Saya sampaikan, ini klien, lihat mama. Jadi anak laki saya itu memang protek, Mas. Jadi kalau jalan-jalan mama ke mall atau apa, dia seperti James Bond. Saya nggak bisa jalan akhirnya. Bodyguard ya? Iya, kepo sendiri. Saya jadi bingung. Jadi lebih tinggi ya dari saya. Jadi sepertinya kalau jalan saya seperti jalan sama berondong. Karena diproteksi gitu. Seperti itu. Kita harus konsekuensi kita sampaikan. Ini urusan orang tua, ini pekerjaan. Jadi ini klien, bukan siapa-siapa. Pada akhirnya bagaimana? Ya, mengerti juga. Ya, gitu. Pada akhirnya. Ya akhirnya saya ajak ikut ini sidang, ini harus ikut dia. Biar benar-benar paham. Betul, iya. Jadi bukan ya. Mamanya ini cerita kaleng-kaleng, tidak. Itu. Luar biasa ya, ngobrol dengan ibu-ibu hebat pada hari ini. Jadi dengan berbagai profesi masih bisa membagi waktu dan juga mendidik anak orang lain juga. Nah, saya akan coba ke Bu Indawati. Iya. Jenengan ini juga sebagai pengacara juga ya, Ini sudah punya anak berapa kalau Bu Indawati? Kalau saya dua, putra semua. Putra saya paling semua, cantik ya? Mas. Paling cantik di rumah ya. Di rumah, ya. Sudah usia berapa semua? Sudah lulus sekolah semua? Alhamdulillah yang satu sudah lulus kuliah, yang kedua masih menjalani perkuliahan. Di kampus mana? Di kampus Wijaya Putra sama di Universitas Bhayagara. Yang lulus ya? Yang nomor satu sudah lulus, bekerja. Dia punya usaha sendiri. Punya usaha ya. Kecilan, bikin video-video untuk memorial, kegiatan-kegiatan, konten-konten kreatif gitu ya. Iya, betul. Kalau membagi waktunya bagaimana? Juga Iya. dengan profesi yang ibu jalani di luar sebagai seorang ibu ya. Iya. Ya memang berawal kan memang dulu sebelum saya berprofesi seorang advokat sebagai ibu rumah tangga yang biasa membesarkan anak-anak di lingkungan keluarga. Ya dari situ kasih sayang itu mumpung anak-anak ini masih kecil, masih sering berkomunikasi dengan saya manfaatkan betul melihat perkembangan anak ini dari kecil sampai dewasa supaya merasakan kasih sayang seorang ibu begitu besar. Saya menjalankan aktivitas yang sesuai dengan background saya. Anak-anak saya berikan penjelasan, saya berikan wawasan. Ibu nggak selamanya mendampingi kalian di rumah terus. Ibu juga membantu untuk keluarga, untuk biaya-biaya, dan akhirnya anak-anak mulai paham dan saling mengerti untuk apa yang mungkin kekurangan
seorang ibu ini untuk saat ini eh, belum bisa semuanya untuk kalian. Ibu juga harus di luar sana juga memperhatikan klien, apalagi klien-klien di luar itu ya macam-macam ya Mas ya, ada yang perempuan, ada laki-laki, dan backgroundnya pun juga macam-macam, ada yang kelihatannya sangar gitu ya, jadi mempengaruhi juga psikologi saya, jangan sampai saya berhadapan dengan lawan-lawan saya yang begitu keras di luar sana, yang akhirnya berpengaruh di rumah tangga saya. Nah itu saya tidak ingin, jadi saya benar-benar memanage bagaimana saya bisa menata antara keluarga dengan profesi. Dan alhamdulillah sampai saat ini anak-anak mau mengerti dan tidak sampai ke luar jalur yang apalagi sekarang itu Berarti mendukung ya? iya, apalagi sekarang kan banyak geng-geng ya, jadi saya berikan pengertian bahwasanya ibu di luar sana itu pekerjaannya termasuk beresiko lah, bahkan ancaman-ancaman nyawa pun kan, seorang lawyer itu kan harus berani keseluruhan dan berani mengambil resikonya. Anak alhamdulillah mendukung dan memahami dengan profesi saya. Tapi Karena kan dari tidak kecil mudah, tidak mudah untuk meyakinkan anak mendukung profesi ataupun pekerjaan, apalagi untuk seorang perempuan ya. Mungkin pengacara ini kan ya, katanya ibu tadi kan berbagai latar belakang orang juga yang dihadapi. Ini bagaimana meyakinkannya? Ya sering diajak komunikasi Mas. Komunikasi. Komunikasi dari mulai komunikasi tentang kasus yang sedang saya tangani. Jadi anak-anak itu bisa memberikan saran-saran juga, ya Bu, hati-hati, pokoknya Ibu saling berdoa, Ibu pasti dilindungi sama Allah, dan Ibu terhindar dari hal-hal yang sekiranya membahayakan Ibu, baik anak saya nomor 1 maupun yang nomor 2. Pengalaman yang pernah ibu alami mendidik anak, kemudian juga menjalani profesi sebagai seorang pengacara, advokat di luar, pengalaman yang kurang mengenakan lah, yang selama ini mungkin pernah dialami, ada enggak? Pernah Mas, waktu itu saya menangani kasus ini, kasus keluarga, di mana saya dituduh penyekapan. Nah, saya menggiring seorang ibu ini ke lingkungan keluarganya karena seorang ibu ini terpengaruh dengan aliran-aliran yang ya kayak sesat atau ya, sehingga seorang ibu ini tidak bisa ke lingkungan keluarganya karena dihalang-halangi oleh komunitas ini, alirannya ini, sehingga saya membuat skenario kalau anaknya ini dalam kecelakaan sehingga ibu ini bisa keluar, terus saya ajak ke lingkungan keluarganya ini. Lah dari situ si kepala ini aliran ini tidak terima, melaporkanlah ke polisi Dengan di situ dugaan penyekapan ini. Ya saya bilang itu, wah seru deh, sampai diperiksa itu 12 jam di Polres waktu itu Surabaya Timur. Papasan waktu itu masih jadi Polres, sekarang kan Polsek. Nah, di situ kan keluarga cemas, kok belum pulang, ibu jam segini sampai pagi, terus namanya anaknya sama ayahnya mencari informasi. Nah, setelah saya bisa berkomunikasi dengan suami, saya bilang sudah nggak usah resah, ibu aman di sini, tidak apa-apa. Insya Allah besok ibu sudah bisa pulang. Jadi saat saya tidak pulang ini karena menangani kasus, mereka cemas Mas. Gitu. Tapi setelah tahu dan bisa pulang, bagaimana itu perasaannya ibu juga keluar? Iya, saya sendiri juga, waduh anakku ini gimana? Mungkin resah. Bagaimana ibuku saat ini kok belum pulang?
Ya begitu pula ya kita alhamdulillah semuanya bersyukur lah, keluarga juga enggak ada apa-apa, tetap berjalan karena ada ayahnya yang membantu untuk meredam, menenangkan anak-anaknya terhadap ibunya. Kalau dengan profesi advokatnya, apa pernah yang ditangani juga misalnya kasus anak gitu? Kebetulan untuk saat ini untuk kasus anak saya belum pernah menangani, Mas. Belum pernah, cuman itu tadi penyekapan terhadap anak sama ibunya. Dalam mendidik anak selama ini, apa yang ibu tanamkan pada anak ibu agar anak ini bisa sesuai dengan keinginan kita? Tentu keinginan orang tua itu inginnya ya anak baik, anak yang soleha. Apa yang ditanamkan? Pada dasarnya saya tuh kesederhanaan yang saya tanamkan ke anak-anak saya. Jadi anak itu enggak usah terlalu melihat yang lebih tinggi, terimalah apa adanya, apa yang diberikan dan dimiliki orang tua, ibu dan ayah ini disyukuri. Dan saya juga tidak mengekang kalian ini ingin jadi apa, ingin jadi ini itu, yang penting kalian harus benar-benar sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ya, kesederhanaan itu penting karena dengan sendirinya kalian ini tidak akan berpikiran yang macam-macam, ingin mengejar keinginan yang di luar kemampuan orang tua, sampai menghalalkan segala cara. Ya, misalnya. betul. Tapi kan itu tidak mudah hari ini, apalagi era teknologi ya. Namanya anak-anak sudah akses teknologinya luar biasa. Bahkan keinginan permintaan kadang di luar ekspektasi orang tua. Orang tidak pernah tahu anak-anak sudah minta ini misalnya. Nah itu bagaimana untuk agar anak-anak ini tetap bisa misalnya menjalani diri dengan kesederhanaan? Kalau untuk anak saya sendiri ya, karena mereka juga sudah besar-besar dan bisa memfilter mana yang baik, mana yang kurang baik. Jadi saya memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada anak-anak saya kalau kalian benar-benar bisa mewujudkan hasil terbaikmu kepada orang tuanya. Jadi saya nggak ini kok Mas, saya menanam kepercayaan dari kesederhanaan tadi. Kalian dengan begitu modern di dunia komunikasi, jadi saya memberikan kepercayaan sama mereka dan hasilnya ya alhamdulillah anak-anak saya semuanya nurut baik ya, walaupun sekarang HP itu macam-macam begitu, itu untuk anak saya. Tapi kalau untuk anak-anak yang lainnya ya, dengan perkembangan zaman saat ini memang nggak gampang untuk mendidik anak-anak. Jadi harus benar-benar berhati-hati, pesan-pesannya memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Perhatian yang penting ya. Iya, ajak komunikasi, ajak ngobrol. Iya, luar biasa obrolan saya dengan Bu Indah ini. Saya sekarang nyapa ke narasumber saya yang nomor 3 ini. Beliau Bu Dewi, profesi psikolog. Ini saya juga seorang ibu kan? Betul pastinya sekali. Juga seorang ibu, mendidik anak sendiri. Iya. Psikolog, tempatnya masalah apa menyelesaikan masalah kalau Kalau psikolog? menyelesaikan masalah pegadaian. Kalau psikolog gimana? Kalau psikolog menyelesaikan masalah dan harus tuntas sampai ke akar-akarnya. Harus tuntas ya, luar biasa. Jangan sampai tidak tuntas menjadi kanker kan akhirnya. Iya, kantong keringnya Mas, bukan. Oke. Tapi bagaimana Ibu dalam prosesnya, sudah anaknya berapa Ibu? Putri saya 3, putri semua Mas, kebetulan Ji. Jadi Masih ada yang lajang Bu? semuanya masih lajang Mas. Kebetulan yang pertama masih kelas 2 SMA, yang nomor 2 masih kelas 3 SMP, yang paling kecil masih kelas 4 SD. Kelas 4 Iya, SD. jadi peluangnya masih besar Mas. Masih besar.
untuk pemirsa. Untuk pemirsa bukan maksudnya, untuk iya saya. betul ya. Bukan untuk saya. Oke. Bagaimana selama ini Mhm. dengan aktivitas Ibu sebagai psikolog, tentunya kan juga di luar ini punya kesibukan yang Iya. luar biasa ya. Betul, betul. Masih membagi waktunya dengan mendidik anak bagaimana? Kalau saya kebetulan Mas juga selama ini kita juga ada beberapa pekerjaan ya, selain psikolog kita juga motivator, kita kebetulan juga saya juga dosen, tapi dosen terbang di beberapa universitas nih, kemudian juga mungkin kita juga terjun ke politik juga, artinya banyak organisasi yang memang sudah kami jalani. Jadi kalau kita berpikir masalah pola asuh ya Mas dalam mendidik anak, jadi actually yang sebenarnya yang terpenting itu adalah pertama adalah di usia emas. Usia emas itu usia golden age. Kalau menurut psikologi Indonesia 0 sampai 5 tahun, kalau menurut psikologi barat itu 0 sampai 8 tahun. Jadi usia golden age ini kalau di dalam istilahnya rumah ini adalah fondasi. Dan sebenarnya anak itu sudah mulai bisa kita tanamkan di dalam pola asuh itu sebenarnya sejak dalam kandungan. Karena sejak pertama kali usia 4 bulan ruh itu ditiupkan di dalam kandungan, itu sebenarnya kita sebagai seorang ibu itu udah bisa menanamkan apa yang menjadi keinginan kita ketika nanti anak kita ini mau kemana, mau ke Lewat arah apa mana. kalau masih dalam? Kalau dalam kandungan kita bisa memberikan stimulus Mas. Jadi kita pun juga mempersiapkan diri sebagai seorang ibu. Karena secara psikologis kita harus mempersiapkan diri before and after, setelah nanti kita hamil dan setelah bayi itu kita lahirkan. Karena terkadang mohon maaf banyak sekali juga permasalahan-permasalahan ketika seorang ibu itu tidak siap menjadi seorang ibu. Jadi ada permasalahan seperti baby blues, kemudian juga pasca stressing, apalagi ada woman career gitu ya. Karena ketika melahirkan ini banyak sekali hal yang harus ada perubahan. Dari yang mereka memikirkan diri sendiri, mereka terlalu individualis, kemudian memikirkan apa karir dan sebagainya. Contoh misalkan, dulu saya langsing. Karena sekarang saya sudah melahirkan, jadi bentuknya berubah dan sebagainya. Kemudian yang biasanya bebas dan sebagainya, sekarang ada baby. Mau tidak mau kan kita harus memberikan waktu, kemudian perhatian, kemudian juga banyak hal yang harus kita bisa, istilahnya ini Mas, ngerem. Kalau biasanya kita bebas dan sebagainya, ternyata sekarang ada anak dan sebagainya. Jadi ini membutuhkan persiapan tersendiri bagi seorang ibu ketika memang mereka menginginkan menjadi seorang ibu yang baik. Persiapan seperti apa idealnya yang Persiapan harus kalau dilakukan? sebenarnya Mas, kalau ideal itu kembali ya kepada masing-masing personality-nya, karena masing-masing keadaannya berbeda, kemudian latar belakang yang berbeda pula. Intinya sebenarnya bagaimana kita itu bisa bersyukur ketika kita diberikan kepercayaan Allah untuk menjadi seorang ibu, itu yang utama. Karena apa? Belum tentu juga menjadi seorang ibu ini bisa dirasakan oleh semua perempuan. Karena ada juga yang 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun itu juga belum memiliki putra, menjadi keturunan. Jadi Bahkan harus ada yang program, ada program yang bayi tabung sampai kemana-mana dengan ikhtiar kemana-mana, sampai belum bisa hamil dan sebagainya. Jadi Tapi persiapan kalau Bu Dewi tidak ya, tidak. enggak, alhamdulillah semuanya normal. Dimudahkan alhamdulillah Iya. gitu Mas. Gitu. Terus kalau misalkan kita persiapan sebagai seorang ibu Mas, jadi apalagi ibu kemudian diiringi dengan career. Nah ini kita harus bisa mencapai sebuah balancing, keseimbangan. Karena apa? Kalau kami dari kacamata psikologi, actually di dalam kita memberikan perhatian itu tidak harus selalu lamanya waktu, tapi quantity, kualitas. Nih kalau kita sebagai woman career gitu memang kita harus bisa quantity time. Jadi walaupun kita di rumah, mohon maaf Pak, Mas, ya misalkan 3 jam, 4 jam, tapi kita benar-benar memberikan perhatian yang ekstra kepada anak. Kita tahu need-nya anak ini seperti apa. Terkadang mohon maaf, walaupun mungkin ibu rumah tangga atau ada seorang ibu yang standby di rumah, tapi mereka ini dengan kegiatannya sendiri, main handphone, chatting dan sebagainya, bahkan anaknya mau apa aja karena belum tentu ibu itu care terhadap anak. Jadi bukan masalah lamanya waktu, tapi quality time ketika kita benar-benar berhadapan dengan anak. Gitu Mas. Bagaimana itu untuk lakukan yang seperti itu, memberikan ya perhatian yang lebih mendidik anak yang berkualitas meskipun dalam waktu kita juga tidak banyak di rumah. Ya. Misalnya. Jadi kita harus bisa menciptakan family time, ya family time. Kemudian juga waktu-waktu di saat memang kita harus melihat kondisi anak kita seperti apa. Jadi kita jangan sampai bentrok Mas antara waktu satu, yang kedua kepentingan. Kemudian kita juga melihat mood, kongruensi suasana hati anak.
Ya, jadi terkadang ketika anak kita mohon maaf lagi bete dan sebagainya, kemudian kita memaksakan diri untuk masuk ke situ, akhirnya hasilnya pun juga zonk gitu. Jadi mungkin misalkan pagi hari. Bu Dewi, Ya. ini anaknya masih usia Usia sekolah, remaja, Mas. usia remaja Iya, semua ya. betul. Apa yang ibu tanamkan? Ini bicara untuk anak ibu Ya. pribadi, Ya, siap. terutama dalam mendidik, Mendidik. anak. Ya. Kebetulan Mas, saya sendiri 3 bersaudara perempuan semua. Dan alhamdulillah sekarang pun dikasih Allah 3 perempuan semua. Dan ini merupakan amanah yang sangat luar biasa. Karena Rasulullah pun juga 3 anak perempuan semua. Kalau kami bisa mendidik dengan baik, insya Allah surga ada di kami. Ya, itu. Bagi ibu ya. Enggak, maksudnya punya 3 anak perempuan semua. Itu kalau orang Jawa bilang, Mas, itu kayak ancek-ancek pucuk yang eri. Ye. Karena 3 perempuan ini mohon maaf tidak gampang, ye, karena kita menjaganya lebih daripada kita punya anak laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendidik anak-anak, Mas, itu yang pertama pasti spiritual portion. Jadi pendidikan agama itu sangat penting. Betul. Karena bagaimanapun agama ini adalah fondasi. Dan perempuan, Mas, mohon maaf, perempuan itu ibarat kata seperti apa ya, piring ya, piring. Jadi piring itu kalau sekali pecah, biar itu nggak mungkin akan dirangkai lagi. Jadi perempuan di sini harus punya prinsip. Artinya punya prinsip, satu hal yang harus kita tekankan bahwa pendidikan agama itu adalah sebagai sebuah fondasi yang memang harus betul-betul ditanamkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kejujuran. Bagaimanapun saya menanamkan kepada anak-anak saya adalah kejujuran, Mas. Apapun ujian dari Allah, apapun yang dihadapi di dalam keduniaan ini, kalau selama kita masih jujur, insya Allah pasti kita selamat. Itu Kunci yang itu ya? kunci. Itu Kunci. yang kedua, kejujuran. Kemudian yang ketiga, walaupun perempuan, kita tidak boleh istilahnya dengan apa-apa yang sekarang ini culture ya, bahwa perempuan itu konco wingging, kemudian perempuan itu tidak boleh maju dan sebagainya. Mindset seperti itu harus dihilangkan. Karena bagaimanapun perempuan itu bisa di posisi yang teratas. Karena apa? Ada satu peribahasa, di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang kuat. Ya, sebuah negara yang bagus juga karena perempuannya juga baik. Jadi perempuan ini, apalagi kita seorang ibu, ya, ibu menurut banyak juga tokoh-tokoh agama bahwa doa ibu ini sangat luar biasa. Surga juga di telapak kaki ibu, doa ibu melebihi 40 wali dan sebagainya. Jadi perempuan itu sangat luar biasa sebenarnya kalau diposisikan, benar-benar diposisikan di dalam proporsi yang sebenarnya. Itu, Mas. Luar biasa ini. Saya memang serasa ngobrol dengan ibu-ibu yang hebat dan luar biasa. Nah, ini bicara bagaimana kita mendidik anak ya. Sekarang ada fenomena baru misalnya kalau di Surabaya itu ada gangster. Baru-baru ini anak-anak banyak terlibat dalam kegiatan yang yang tawuran. Betul. Nah, ini bagaimana Ibu dalam membentengi anak ataupun mendidik anaknya agar juga tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Saya coba ke Ibu Dewi dulu ini, terutama sebagai psikolog ini, bagaimana? Jadi sebenarnya begini, Mas, aktualisasi anak itu sebenarnya bisa dilihat dari rumah. Ya, jadi kalau sebenarnya anak ini bisa mendapatkan rasa nyaman yang diberikan oleh kedua orang tuanya, saya rasa itu tidak akan mudah terjadi ketika mereka bisa keluar dari rumah tanpa kontrol. Ya, jadi yang jelas yang pertama adalah perhatian dari kedua orang tuanya. Ini sangat-sangat penting karena controlling anak itu bagaimanapun ada pada orang tua.
Nah, kalaupun anak-anak yang terjadi gangster seperti ini, Mas, ini mereka biasanya memang mohon maaf mencari perhatian. Satu Mencari itu, karena di rumah dia tidak ada perhatian. Mungkin orang tuanya sudah sibuk dengan aktivitas, kemudian sibuk dengan mencari apa istilahnya nafkah dan sebagainya. Jadi dia di rumah tidak ada sama sekali perhatian, penghargaan, dan merasa di rumah ini keberadaannya itu tidak pernah diakui. Itu yang pertama. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini sangat luar biasa sekali, Mas. Jadi gangster ini mereka akhirnya keluar karena mereka membutuhkan untuk pengakuan. Jadi anak-anak itu membutuhkan pengakuan dari lingkungannya. Nah, ini disebabkan juga beberapa hal. Yang pertama, dia di rumah pun juga tidak diakui keberadaannya oleh kedua orang tuanya. Mungkin juga merasa dikucilkan, mungkin juga sering dibandingkan antara saudara yang satu dengan saudara yang lainnya, sehingga dia membutuhkan aktualisasi diri dan dia merasa nyaman di luar dengan kelompok-kelompok circle yang merasa bahwa mereka bisa memahami dirinya. Itu adalah yang terkadang sebuah pemahaman yang salah. Kemudian yang ketiga, Mas, gangster ini kan sebenarnya mereka ini belum tahu juga, anak-anak ikut-ikutan yang mereka ikutan dengan kelompoknya, kemudian juga mungkin ada ancaman juga di dalam circle-nya kalau kamu nggak ikut ini dan sebagainya, ada sebuah istilahnya bullying. Kamu ternyata mentalnya seperti ini kalau nggak mau ikut dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya kebutuhan iman bahwa kita kalau insya Allah di dalam keluarga itu menanamkan pola asuh yang tepat, insya Allah keimanan kita pun juga akan terjaga. Dan untuk pagar-pagar anak-anak ini, anak-anak yang mereka berusaha untuk aktualisasi di luar itu pasti tidak akan terjadi ketika orang tua itu memberikan perhatian yang penuh di rumah. Gitu. Seperti itu ya, yang artinya lingkungan keluarga, bagaimana pendidikan. Itu sangat penting sekali, Mas. Iya, betul. Karena perhatian orang tua, walaupun mohon maaf ketika kita kadang-kadang menyekolahkan anak di sekolah Islam yang mereka mungkin belajar dari mulai pagi sampai dengan siang atau bahkan sampai sore. Tapi yang paling nyaman di rumah itu sebenarnya juga membutuhkan dukungan, membutuhkan keseimbangan, bukan kita mongso borong terhadap pendidikan yang kita berikan yang terbaik, tapi justru peran utama dari kedua orang tua inilah yang sebagai basic dasar fondasi penting anak itu untuk bisa maju, mengaktualisasikan dirinya, kemudian support system itu yang utama adalah dari family. Jadi bukan langsung memasrahkan ke sekolah ini anak tidak saya bisa mau seperti baik itu. guru kata sekolahnya. Betul, itu tidak bisa seperti itu. Tidak bisa ya. Tetap harus ada harus ada kontroli dari peran orang tua karena masyarakat terkecil ketika bayi baru lahir ya menurut Aristoteles itu kan seperti kertas putih, Mas. Pertama kali bayi itu melihat dunia yang diketahui itu adalah ini orang tua saya. Ini ibu saya, ini bapak saya. Jadi yang mau membentuk anak ini mau merah, mau kuning, mau abu-abu, mau ungu itu adalah kedua orang tua. Nah, disinilah pemahaman tentang pola asuh itu harus benar-benar kita pahami dan ke arah mana anak kita ini mau dibawa. Pernah berinteraksi tidak dengan anak ataupun orang tua yang pernah terlibat dengan fenomena gangster ini di Surabaya? Pernah dan banyak, Mas. Banyak. Gitu, jadi bukan hanya gangster, terkadang mohon maaf banyak anak jalanan. Jadi kalau dengan melihat di jalan-jalanan yang bertato dan sebagainya itu anak belum tentu, gitu ya? Iya anak pang itu belum tentu mereka anaknya orang yang nggak punya loh, Mas. Justru mereka anak-anak orang yang mohon maaf dalam tanda kutip, gitu. Jadi mereka bisa anak pejabat, bisa anak orang-orang kaya yang mereka memang ya itu tadi karena mereka sudah terbiasa dipenuhi semua kebutuhannya dengan keduniawian. Dan mereka tidak diperhatikan secara psikologis, perhatian, care, kemudian pendidikan agama dan sebagainya karena orang tua merasa ketika saya tidak punya waktu quality time atau much time untuk anak saya, mereka merasa bersalah sehingga mereka memenuhi semua keinginan anak, mujo anak dengan harta benda dan kemauan anak. Dan itu ternyata tidak pas, ya benar tapi nggak pas. kurang pas karena kebutuhan anak bukan hanya tentang dunia, tentang harta dan sebagainya. Justru itu malah menjerumuskan anak ke depannya. Apa justru yang terpenting? Kalau yang utama terpenting adalah proses. Bagaimanapun kita ini sebagai orang tua hanya dititipi, Mas, bukan menguasai. Jadi next kita ini nggak bisa mau mangku anak terus karena anak pun juga punya jalan hidup. Anak pun juga punya masa depan sendiri. Gitu loh. Kita sebagai orang tua harus bisa sebijak mungkin ketika kita menyikapi bahwa anak ini bukan kadang-kadang yang terlalu membuat kita sesak nafas adalah rasa pandaku. Ya kalau orang Jawa Barat itu pandaku, rasa memiliki yang terlalu dalam.
ini anakku, akhirnya terjadi overprotective, orang tua yang berlebihan ke anak, sehingga anak dikekang ini, dikekang itu dan sebagainya, akhirnya terjadi fenomena dia memberontak dan sebagainya, akhirnya terjadi gangster, terjadi anak apa dan sebagainya, karena kadang-kadang selalu overprotective. Tapi kan itu juga bentuk perhatian orang tua sebenarnya, Iya. bukan kurang perhatian. Bukan, kalau over itu kan sudah berlebih. Ya kalau perhatian harus Iya. perhatian, tapi overprotective itu kan justru bukan membentuk anak kita menjadi pribadi yang mandiri. Dan overprotective itu biasanya anak itu harus mengikuti kemauan orang tua. Gitu Mas. Jadi kita tidak bisa mengatur jalan hidup anak kita harus mau seperti kita. Itu nggak bijak artinya. Suatu saat pun juga pasti terjadi something happen dengan anak itu, kita pun juga akan disalahkan, dikembalikan lagi ke kita. Dulu kan mama maunya begini, dulu mama menyuruh saya begini dan sebagainya. Nah, akhirnya ada sebuah rasa bersalah di situ. Gitu. Jadi memang tidak mudah ya ternyata mendidik anak ini dengan Sangat tidak mudah. fenomena saat ini, Betul juga sekali. dengan kemajuan teknologi Teknologi. saat ini. Kalau ke Bu Indawati saya coba dengan fenomena gangster ini bagaimana Ibu memandang fenomena ini? Ini tidak apa-apa dari kacamata hukum atau mungkin pernah berinteraksi juga dengan orang tua ataupun anak yang terlibat dalam persoalan-persoalan seperti itu. Iya. Saya memandangnya kelompok-kelompok gangster ini tidak saat ini aja ya. Tidak saja. Dulu pernah kan gangster-gangster sama pertempuran antar SMA, antar geng itu kan. Tawuran. Sebenarnya kan hal-hal seperti itu kan nggak hanya seketika. Bukan fenomena baru ya. Iya, Bukan sudah fenomena. pernah hal-hal yang semacam ini. Nah, di kemudian hari kan akhirnya sudah berkurang. Nah, artinya selain pendidikan dari orang tua, pengawasan dari orang tua yang pada saat itu dengan perhatian-perhatian sehingga anak-anaknya tidak terpengaruh di lingkungan di luaran sana, sehingga hal-hal semacam ini semakin berkurang. Dengan adanya pengawasan dan pendidikan di lingkungan anaknya yang sekiranya juga mau membagikan pengalaman-pengalaman dari pengalaman anak-anaknya ini ke komunitas-komunitasnya supaya diajak baik, diajak gabung dengan kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga kelompok-kelompok yang gangster ini kalau menurut saya semakin berkurang, Mas. Gitu. Mungkin karena timbul kembali, ya namanya manusia ya, kelengahan-kelengahan ini akhirnya menimbulkan gejolak-gejolak baru, awal-awal lagi. Ya saya berkeinginan untuk komunitas-komunitas kaum muda ini sehendaknya juga memberikan nilai-nilai positif di lingkungannya, di lingkungan kampung bisa mungkin, di lingkungan komunitas sekarang kan lagi mau banyak warkop Iya, ya, betul. dari situ bisa mereka bina dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan Itu peran siapa kira-kira yang harus melakukan seperti itu? Selain orang tua misalnya. Kalau menurut saya seharusnya perangkat-perangkat kampung, perangkat desa, sehingga dengan bantuan mereka anak-anak muda yang di lingkungannya ini bisa terpantau, bisa terarah. Jadi tidak mengandalkan keluarganya sendiri. Jadi lingkungan komunitas yang ada di perangkat-perangkat situlah juga harus berperan. Nah, dari situ bisa nanti kerjasama dengan pihak-pihak badan sosial untuk memberikan kegiatan-kegiatan, memberikan pengalaman-pengalaman pelatihan-pelatihan kerja. Dari situ anak muda ini tidak akan sempat untuk waktunya ini dipergunakan dengan hal-hal yang negatif.
luar biasa. Iya. Kalau ke Ibu Juli ini, perspektif akademisi ini, Ya. fenomena gangster ini bagaimana Ibu? Ya, saya sudah dapat ilmu dari Bu Dewi, Bu Indah. Saya Tinggal gabungkan, menyimpulkan ya? saya simpulkan. Ternyata memang peran keluarga, peran masyarakat jadi satu. Tetapi ini sebenarnya fenomena baru kan, kita tahu. Meskipun Bu Indah mengatakan itu lama ada. Baru kenapa? Karena ada jenjang waktu kita kehilangan dekade akibat corona. Iya, Itu. betul. Jadi kebiasaan yang baru itu kaget. Dimana begitu masuk sekolah, tidak semua sekolah itu ada yang offline atau tidak semua sekolah itu ada yang online. Nah, ini peran pemerintah sudah seragamkan semua. Ya. Kalau memang online semua, offline semua. Di situ peran Pak kalau sudah di sekolah berarti tanggung jawab sekolah. Bagaimana? Satu, harus tahu siapa anak-anak yang kita hadapi ini. Anak SMPK, anak SDK, atau anak SMA. Itu kapasitasnya atau cara mengajarnya juga harus beda. Yang penting pendekatan dulu. Pendekatan kalau mereka sudah kebiasaan sudah dengan gadget karena 3 dekade ini hilang, ya kita harus sesuaikan. Lambat laun untuk menghilangkan bagaimana. Perhatian guru harus lebih. Gurunya juga begitu, mungkin keasikan. Nah, tidak tahu ini yang di sekolah. Di rumah begitu. Di rumah pun juga begitu. Ibunya sudah asik. Yang pinter itu ibunya. Kalau untuk anak SD. Sekarang ya, Iya. Iya. tugas yang repot Ya, orang tuanya. ya, orang tuanya. Bapaknya bingung cari uang untuk beli kuota. Betul. Ibunya bingung untuk mengerjakan tugas anaknya. Sudah harus dihilangkan. Bagaimana? Artinya perhatian akhirnya terpecah. Saya harus anak saya pintar. Harus anak saya juara. Kalau 3 tahun ini yang juara itu orang tuanya, bukan anaknya. Kalau saya melihat, Betul. ya, kekompakan di keluarga itu harus dijaga. Kalau bapak ibu ini sudah kompak, sudah di keluarga bagus, kenapa kok anak saya ikut guys? Nah, ternyata bapak ibu masih kurang perhatiannya. Siapa teman anak saya tidak diperhatikan? Itu juga penting. Siapa yang datang ke sini? Kalau anaknya agak aneh-aneh, tidak apa-apa ditanya. Iya, pergaulannya seperti Pergaulan. Sebelum melangkah jauh, ditanya. Si A, si B ini anaknya siapa? Bukan kita mengotak-ngotakan, tidak. Apabila itu anaknya sudah terlanjur senang sama temannya, si A ini yang ternyata dia berpengaruh atau kepala geng, kita dekati anak ini. Bagaimana? Supaya anaknya tidak terpengaruh. Begitupun saya di kampus, Mas. Di kampus itu bermacam-macam anak. Tapi kalau kampus itu mahasiswa, ada nggak yang terlibat juga kayak Nah, gangster? alhamdulillah sebelum terlibat, Sebelum mereka yang kita isi, kita hargai dulu. Saya kebetulan termasuk dosen yang paling mengerti anak-anak, karena saya merasa anak-anak ini dititipkan ke orang tuanya untuk dididik, bukan ditekan, bukan dimarahi, bukan dikasihkan tugas yang begitu bikin anak stres. Ada mahasiswa yang sampai tidak mau kuliah karena stres. Nah, orang itu kalau sebagai dosen harus tahu mereka dititipkan ke kita untuk menjadi pinter, bukan menjadi budak atau tekanan-tekanan ilmu yang mereka tugas-tugas yang mereka dibebankan tidak boleh. Contohnya kalau yang memang membutuhkan untuk membuat alat atau apa itu memang harus ketelitian, boleh dosen itu keras. Tapi saya tanyakan lagi, apakah jamin semua dosen itu yang mendidik itu mengantarkan anaknya ini lulus sesuai dengan keilmuannya? Tidak. Artinya saya begitu jabat di Direktur KKN ini, saya putar inovasi. Semua saya ajari entrepreneur. Entrepreneur, kenapa? Harus punya kemampuan. Apalagi kalau pas saya mata kuliah saya ajari mereka untuk berani bicara, berani mengeluarkan pendapatnya, saya dengarkan dulu. Salah benar saya dengarkan dulu. Begitu salah saya arahkan. Salah. Nah, tapi mereka punya keberanian dulu. Yang dari tidak bisa ngomong sampai bisa ngomong. Ya. Karena itu wajib bagi saya. Ayo, satu kelompok. Nah, alhamdulillah di Cancer kemarin tidak ada. Kenapa? Begitu KKN, saya ajak, saya wajibkan harus ada produk. Baik itu produk kamu menjadi yang dari Fakultas Hukum, produk untuk membuat peraturan daerah, cari apa yang di sana. Atau produk UMKM yang ada. Dengan cara apa? Kearifan lokal. Sana ada apa di sana? Saya suruh, memang saya wajibkan untuk satu kelompok ini beda fakultas dan wajib 5 prodi kalau di tempat saya. Supaya nanti mereka, nah
karena kita siapkan Bisa mereka terjun transfer ke knowledge, masyarakat. ya. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah saya mohon juga kepada kepala desa, Bapak Lurah, menerimalah. Karena ada beberapa yang tidak mau menerima. Menerima mahasiswa Mahasiswa KKN dianggap mereka merusui. Padahal tidak, mereka membantu memberikan solusi. Ada Mas, Ada yang tidak mau ada. ya sampai hari ini. Akhirnya saya sampaikan, Terutama di daerah mana itu? ya, ada yang di daerah, saya tidak menyebutkan anu aja ya. Iya, Ya, karena memang MOU kita itu dengan kabupaten dan Kabupaten. ya, di Surabaya ada, Surabaya. di Pasuruan ada. Ya, tapi saya dekati. Kalau saya di kampus mendekati mahasiswa, ini saya dekati Pak Lurahnya. Pak Lurahnya ya. Bapak, nah, anak-anak ini mau terjun ke masyarakat loh Pak. Mau jadi bagian dari Bapak. Kalau Bapak nggak mau nerima, mau saya taruh mana? Mau saya taruh planet Pluto? Kan nggak mungkin Pak. Ya, kan Bapak wilayahnya, Iya. gitu. Ini belajarnya. Kalau kami Pak, di kampus, kami adalah dosennya. Ilmu akademik kami oke, Bapak kalah. Ya. Tetapi nyun sewu Bapak. Bapak Ibu Lurah, panjenenganlah dosen mereka sebagai Di lapangan. masyarakat di lapangan. Karena ilmu sosial masyarakat panjenengan yang mumpuni. Betul. Kami tidak Iya. bisa menyaingi. Jadi kalau di sini Bapak Lurah dan Bu Lurah, saya bayat menjadi dosennya. Ya, Luar seperti biasa itu. ya. Ya, Obrolan silakan kita saya. ini memang luar biasa Bu, artinya Ya. kalau waktu 1 jam, 2 Ya, jam sebenarnya betul. tidak cukup untuk membahas Ya. fenomena anak muda hari ini, kemudian peran ibu dalam Ya. mendidik anak, karena ini kan bukan sesuatu yang mudah. Betul. Tapi barangkali kita akan bisa melanjutkan di obrolan-obrolan berikutnya, Bu. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan Mhm. kita di podcast ini, Mhm. saya ke Ibu Dewi dulu, Ya. mungkin ada closing statement ataupun juga apa sih pesan. Mhm. Kalau ini ibu juga seorang ibu, memang Mhm. mendidik anaknya, tapi juga dengan profesi psikolognya ini Ya. kepada orang tua misalnya, apa? Terima kasih sekali dan ini himbauan ya untuk semua milenial, anak-anak muda sekarang yang memang sekarang ini kondisi yang sangat luar biasa, kemudian krisis moral juga yang sangat luar biasa, keadaan-keadaan yang memang sangat-sangat dinamis ya, bukan stagnan. Satu hal yang harus kita tandaskan adalah bagaimanapun fondasi utama adalah agama. Keimanan akan sangat-sangat penting sekali ketika kita menghadapi sebuah fenomena yang sangat luar biasa, yang tentunya kita memerlukan penguatan yang khususnya kita memang harus memerlukan keimanan yang lebih lebih kuat ya. Kemudian kita juga memasrahkan diri bagi kita sama Allah, dan janganlah kita gampang terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin tidak penting. Fokus kepada tujuan utama hidup kita dan insya Allah kita akan berhasil. Itu Mas. Ya. Itu ya, Ya. Ibu ya. Terima kasih Bu Dewi. Kita ke Bu Indawati sebelum mengakhiri obrolan, apa yang ingin disampaikan? Baik, pesan saya untuk anak-anak muda, tekankan mental kalian, mental yang positif, mental yang sehat. Lampiaskan mental kamu dengan olahraga dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah yang menciptakan semuanya ini. Hendaklah kalian ini sebagai generasi muda tetap meyakinkan semuanya bisa teratasi dengan hal-hal yang positif, dengan keimanan dan mental yang kuat. Saya kira itu, Mas. Itu ya. Iya. Oke. Kita terakhir ke Bu Juli ini. Barangkali juga ada pesan ataupun Ibu sebagai seorang dosen, terutama di momentum Hari Ibu ini, mungkin juga bukan hanya ke anak, termasuk juga ke orang tua, bagaimana mendidik anak. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Tentunya sudah diborong juga dengan budaya muda. Yang utama memang harus keimanan. Itu utama. Kalau keimanan itu sudah melekat di hati kita, kalian akan tahu bahwa kita ini manusia adalah ciptaannya Tuhan. Kalau kalian tidak menghormati orang lain, berarti Anda sudah menghina yang membuat hidup. Siapa yang menciptakan itu? Itu keimanannya.
Jadi di situ hargai orang lain, apalagi orang tua, karena Anda adalah ciptaannya dari Allah dan orang tua juga ciptaan dari Allah. Itu saja. Oke, terima kasih dengan ibu-ibu hebat narasumber kita di obrolan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh 3 narasumber tadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, kepada orang tua bagaimana mendidik anak, karena anak ini memang amanah yang luar biasa dan harus dididik karena dia akan hidup di zaman yang bukan Berbeda. zaman orang tuanya, bukan Ya. zaman kita. Anak Ya. kita akan hidup di zaman yang berbeda. Terima kasih atas obrolan Ya. singkatnya, tapi ini ternyata juga tidak singkat. Juga lumayan panjang Ya. juga. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jangan bosan-bosan kalau misalnya kita ngajak ngobrol lagi dengan Siap. tema-tema yang Siap, berbeda. Mas. Dengan Sekali senang lagi terima kasih Terima Bu kasih. atas Terima kasih. waktunya, atas Ya, Mas. kesempatannya, Ya. dan jangan lupa ikuti terus di program kami, di program Lensa Bicara, tentu Ya. dengan narasumber-narasumber yang berbeda dan dengan tema-tema yang lain yang bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.